perkenalkan, nama saya Alia Sabila. Saya adalah mahasiswa jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu, Ibu Helmawati, SE MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis. Berikut penjelasan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dan pengertian dari etika bisnis. Etika menjadi salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis. Karena etika dan bisnis, keduanya bisa saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku baik individu maupun kelompok ataupun organisasi yang akan berdampak pada perilaku pelaku dalam suatu perusahaan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya etika menjadi dasar yang sangat diperlukan. Tetapi tidak jarang juga etika bisnis seringkali dilanggar oleh orang-orang pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab. Seringkali pelanggaran etika bisnis ini terjadi dari hal-hal yang tidak terduga. Agar terhindar dari sanksi hukum, maka hendaklah kita melakukan bisnis dengan baik, jujur, dan sesuai dengan etika bisnis yang telah diterapkan. Sifat transparan terhadap segala hal dan bersikap positif untuk menghindari persaingan hingga perselisihan antara kedua belah pihak menjadi landasan awal dari pelanggaran etika bisnis ini sendiri. Juga dalam hal memegang teguh amanah, kejujuran, serta dapat bekerja sama dengan pihak lain. Dan hal itu dapat menghindarkan bisnis atau usaha kita terhadap segala bentuk pelanggaran etika bisnis. Di dalam dunia bisnis, terdapat berbagai jenis masalah etika bisnis yang dapat terjadi di dalam suatu usaha dan perusahaan. Contohnya yaitu penipuan, paksaan, pencurian, penyuapan, serta diskriminasi. Dalam sebuah masalah, tentunya pasti ada faktor dasar penentu dalam pembentukan terjadinya suatu masalah. Berikut juga dalam pelanggaran etika bisnis ini sendiri. Tidak hanya satu faktor, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, mementingkan urusan dan keperluan pribadi. Salah satu faktor dasar yang dapat menyebabkan perusahaan gagal atau melanggar suatu etika bisnis itu dapat disadari dari sikap egois yang dimiliki seseorang pelaku bisnis. Karena hal keegoisan itu, ia rela dalam melakukan pelanggaran apapun terhadap etika bisnis. Semua itu dilakukan demi untuk memuaskan keinginannya. Oleh sebab itu, ia tidak akan memperdulikan dengan keserakahannya yang telah ia lakukan tentang apakah itu merugikan perusahaan maupun masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada tekanan persaingan terhadap keuntungan perusahaan. Dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih, juga seiring dengan berjalannya waktu, persaingan yang terjadi di dalam dunia bisnis ini semakin keras. Oleh sebab itu, seringkali hal ini membuat para pelaku bisnis hingga perusahaan harus berpikir keras dalam mempertahankan usahanya dan keuntungan perusahaannya, yang tujuannya agar tetap bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Perusahaan harus menekan biaya produksi serendah mungkin, hingga kemungkinan lainnya perusahaan juga bisa saja mengurangi kualitas hingga kuantitas dari material produksi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada pertentangan antara nilai perusahaan dengan pengusaha. Faktor masalah ketiga dalam pelanggaran etika bisnis yaitu munculnya rasa ingin dari pelaku bisnis atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan metode tertentu. Metode tertentu yang dimaksudkan di sini adalah metode atau cara-cara baru yang belum pernah disosialisasikan sebelumnya. Sehingga hal itu dapat membuat para pekerja atau karyawan tidak dapat menerima hal tersebut.
Pembahasan selanjutnya yaitu ada aspek-aspek pelanggaran yang terjadi dalam etika bisnis. Memiliki sebuah usaha atau bisnis saat ini sudah menjadi pilihan dari banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka akan berlomba-lomba dalam mengelola bisnisnya agar semakin besar dan paling menonjol di antara para pesaing-pesaingnya. Layaknya dalam suatu profesi atau kehidupan sehari-hari, mengelola sebuah bisnis juga terdapat etika bisnis yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha hingga perusahaan. Namun, meskipun sudah ada etika bisnis yang telah mengatur jalannya suatu usaha, tidak bisa dipungkiri bahwa jika masih banyak pelanggaran-pelanggaran etika bisnis dan aturan-aturan bisnis yang terjadi. Pelanggaran aturan etika bisnis yang sering terjadi dikelompokkan dalam beberapa aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama ada transaksi bisnis. Salah satu esensi terbesar dalam berbisnis yaitu dengan menjalin sebuah kemitraan yang terkait erat dengan transaksi bisnis. Inilah hal yang menyebabkan para organisasi dan komunitas-komunitas pengusaha mengalami peningkatan dan transaksi bisnis yang terus tumbuh. Namun, di belakang pengikatan transaksi bisnis yang terus tumbuh, tetap saja terjadi beberapa pelanggaran etika yang sering terjadi. Berikut contohnya. Yang pertama ada penipuan. Dalam transaksi bisnis yang tidak transparan, penipuan adalah hal awal yang harus kita khawatirkan, karena hal penipuan ini menjadi sebuah contoh pelanggaran yang dapat mencoreng etika bisnis suatu perusahaan. Jika hal tersebut telah terjadi, maka tindakan itu dapat mengarah ke tindakan kriminal yang tentunya akan merusak hubungan bisnis kita dan juga dapat merugikan pihak lain. Selanjutnya ada paksaan. Demi untuk memenangkan sebuah persaingan yang akan menghasilkan banyak keuntungan, suatu perusahaan seringkali menggunakan cara-cara hingga metode yang mengarah kepada suatu pelanggaran etika bisnis. Dengan metode paksaan ini, pihak pesaing bisnis seringkali menggunakan praktek dalam memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan atau perilaku yang diinginkan pesaing, baik melalui tindakan atau tidak bertindak. Cara yang dilakukannya yaitu dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi. Juga hal-hal yang terbentuk dari tekanan maupun kekuatan hingga jabatan. Pemaksaan ini dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan yang otomatis menjadi salah satu bentuk pelanggaran etika bisnis yang sama sekali tidak etis atau tidak boleh untuk ditiru. Selanjutnya yang kedua ada perjanjian bisnis. Aspek kedua dalam terjadinya pelanggaran etika bisnis yaitu adalah perjanjian bisnis. Pelanggaran yang biasa terjadi dan terkait dengan perjanjian bisnis yang merupakan kesepakatan resmi dari kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama bisnis. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal ini adalah adanya salah satu pihak dalam perjanjian yang menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat dari dua belah pihak. Hal ini bisa terjadi ketika sebuah perjanjian tidak dapat untuk dilanjutkan yang dikarenakan adanya permasalahan sepihak, sehingga pihak tersebut membuat perjanjian baru dengan pihak lain. Dan kesalahan dalam pelanggaran ini adalah ketika kita memutuskan untuk perjanjian baru tanpa melakukan penyelesaian masalah melalui mediasi atau musyawarah antara pihak sebelumnya. Yang ketiga ada peminjaman modal investasi. Investasi memiliki tujuan dalam mengembangkan usaha secara positif, yang dimana terdapat sebuah kesepakatan antara pihak pemodal dan yang diberi modal. Karena itu, dalam memperhatikan perjanjian yang terkait dengan investasi dan pengelolaannya harus dilakukan dengan cermat. Hal itu dapat dilakukan dengan bersikap terbuka dalam hal pengelolaan anggaran-anggaran perusahaan agar hubungan antar investor dengan perusahaan dapat terjalin dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis, yaitu perusahaan Starbucks Coffee.
Mengawali dengan 9 kedai di Seattle di tahun 1987, CEO Starbucks Howard Schultz telah mengekspor perusahaan kafe penuh gaya ini ke seluruh dunia. Layanan harus mencakup kecepatan dan harga secangkir kopi akan membuat penggemar Dunkin Donuts pingsan. Namun, jutaan orang setiap minggunya di kota-kota mulai dari Atlanta hingga Tokyo datang ke Starbucks untuk minum cappuccino dan double latte. Starbucks mengejar ekspansi besar-besaran di kampung halamannya sendiri dan di luar negeri. Saat ini Starbucks tampil melalui 4.600 kedai di seluruh dunia dan Schultz tidak berencana melambatkan pertumbuhannya. Starbucks telah terbukti sangat populer di Jepang, di mana penjualan tiap kedainya 2 kali lipat lebih tinggi daripada di Amerika Serikat, dan perusahaan baru saja membuka kedainya yang ke-300 dengan rencana penambahan hampir 200 kedai lagi dalam waktu 3 tahun ke depan. Perusahaan pindah ke Cina pada tahun 1999 dan saat ini telah memiliki 35 kedai terutama di Beijing dan Shanghai. Usaha bersama dengan department store terbesar di Jerman, Karstadt Quell, membantu Starbucks menguasai Jerman. 6 kedai mereka di Swiss saat ini dan juga rencana membuka sebuah kedai di Vienna di akhir tahun 2001 adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk membuka setidaknya 650 kedai di daratan Eropa pada akhir tahun 2003. Sedangkan di Kanada, Starbucks menggandeng mitra kerja Interaction Restaurants yang diharapkan dapat beroperasi hingga 50 sampai 70 Starbucks di Quebec dalam waktu 5 tahun. Strategi Starbucks telah lama dikritik karena resikonya, namun tidak terbantahkan dengan keberhasilannya. Banyak analisis berpendapat bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dan kekuatan manajemen untuk terus bertumbuh. Hal itu tidak lepas dari banyaknya manajer Starbucks yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dari perusahaan seperti Burger King, Taco Bell, Wendy's, dan Blockbuster. Schultz percaya bahwa eksekutif yang baik harus merekrut orang yang lebih pintar dari Anda dan jangan halangi jalannya. Sama pentingnya dalam menunjang keberhasilan Starbucks yaitu baristas atau karyawan yang ahli dalam menyiapkan minuman kopi. Starbucks merekrut karyawannya dari berbagai universitas dan kelompok masyarakat dan memberikan mereka pelatihan 24 jam untuk membuat kopi dan merangsang pengetahuan mereka terkait layanan kualitas modern. Ketika konsumen datang ke Starbucks, mereka tidak hanya membeli secangkir kopi saja, namun juga pengalaman. Di sebuah kedai baru di Beijing, contohnya konsumen mengantri tiap hari untuk menunggu barista membagikan minuman kopi Jawa dari mesin merkuri yang diikatkan di punggungnya. Starbucks juga menekankan pentingnya mendengarkan konsumen dan memberikan apa yang mereka inginkan. Salah satu alasan perusahaan menyetujui kerjasama dengan Interaction guna membuka kedai di Quebec adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, khususnya di Montreal yang sudah memiliki budaya kopi yang kuat dan kompetitor lokal yang besar. Jaringan komputer menghubungkan kerajaan Starbucks dan Schultz merekrut spesialis teknologi informasi ternama dari McDonald's untuk mendesain sistem poin penjualan agar manajer dapat mencatat penjualan. Setiap malam, komputer dari kedai di seluruh dunia mengirimkan informasi ke kantor pusat di Seattle sehingga para eksekutif dapat memperhatikan tren pembelian. Penjualan melalui kedai yang sama dari Starbucks di tengah tahun 2001 telah menjadi yang terendah di tahun 1998 dan perekonomian yang menurun setelah serangan teroris 11 September 2001 memukul penjualan lebih besar lagi. Namun hal ini tidak mengkhawatirkan Schultz dan manajer tingkat atas lainnya. Bagi mereka, menemukan tantangan seperti itu hanyalah bagian dari pekerjaan saja. Starbucks juga membuat sebuah strategi clustering, yaitu strategi yang dapat memaksa perusahaan kecil untuk keluar dari bisnis. Hal itu dapat kita ketahui dengan adanya begitu banyak Starbucks di sudut-sudut jalan tempat pembelanjaan. Hal tersebut membuat tempat film-film seperti Best in Show yang tidak menyukai cara kerjanya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah.